Salam, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita patut mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan pada minggu hari ini. Warta Jemaat Minggu 21 November 2021. Ibadah minggu pada hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Asun SPD menggunakan liturgi hari Minggu bentuk ketiga. Persembahan maju ke depan dilaksanakan setiap minggu, minggu pertama untuk rutin, minggu selanjutnya untuk pembangunan gereja ASI dan gereja Kehanjak. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Bagi warga jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, kita doakan kiranya diberikan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan doa, bisa menghubungi Majelis Jemaat GKI Raja Wali, nomor HP Majelis Jemaat GKI Raja Wali 0853 8708 9335 atau langsung menghubungi Pendeta Pelayanan Jemaat GKI Raja Wali. Ibadah Minggu 28 November 2021, ibadah dilaksanakan 2 kali yaitu pukul 8 WIB, tatap muka sekaligus live streaming, dan pukul 17 WIB dilaksanakan tatap muka. Kapasitas atau jumlah tempat duduk di ruang gereja ASI untuk 84 orang. Jemaat yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan. Liturgi dan amplop persembahan syukur disediakan oleh MPH Jemaat GKI Raja Wali dan dapat diambil di teras depan gereja ASI atau di kantor Majelis Jemaat GKI Raja Wali pada setiap hari kerja Selasa sampai dengan Jumat pukul 8.30 sampai pukul 12 WIB dan Sabtu pukul 8.30 sampai 11 WIB. Persembahan syukur dari masing-masing keluarga dapat diserahkan melalui pengurus lingkungan atau langsung diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Raja Wali, atau juga bisa melalui rekening Majelis Jemaat GKI Raja Wali, rekening BRI 4541 01 00 00 29509. Untuk warga jemaat yang menyerahkan persembahan via transfer, dimohon mengirimkan bukti transfer ke pihak Majelis Jemaat GKI Raja Wali. Terima kasih. Disampaikan kepada warga jemaat GKI Raja Wali, kami dari MPH Jemaat GKI Raja Wali menyampaikan daftar nama calon penetua diakon periode 2022 dan 2027 dan bisa dilihat dalam warta jemaat di WA Group Gereja ASI atau di WA Group lingkungan pelayanan masing-masing. Apabila ada masukan dan saran mengenai nama-nama tersebut, dipersilahkan untuk menyampaikan kepada MPH Jemaat GKI Raja Wali secara tertulis. Terima kasih. Berita lain-lain dan berita keuangan dapat dilihat di warta jemaat yang ada di WA Group Gereja ASI atau di WA Group lingkungan pelayanan masing-masing. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah mendukung pelayanan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikut menyukseskan program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini
dengan tetap terus mengikuti protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Selamat sore, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait ke-1 hingga yang kedua, Muliakan Tuhan Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ya Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita respon potum dan salam tadi dengan kembali menaikkan pujian kita bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait ke-1 hingga yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Tuhan
pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh sejenak. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanlah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita sambut berita anugerah tadi dengan kembali menyanyi dari Kidung Pujian, Besar Anugerah-Mu. berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah
kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Sekarang ada kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ke-7 yang demikian bunyinya. Dengan perikop perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang pemerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau ganggang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat menyanyi haleluya, haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita akan menyanyikan bersama pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang ke-1 hingga yang ke-2, Maha Kasih yang Ilahi. Hikmat surgaku
kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Asun SPD. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini sesuai ketentuan Almanak Nas GKI 21 November 2021 terdapat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-8. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama membacakan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami nyatakan bagi-Mu ya Tuhan, atas kepercayaan-Mu bagi kami untuk hadir bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Melalui peribadatan kami bersama-sama ingin mendengarkan suara-Mu yang berbicara dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama menguatkan, meneguhkan hati kami, memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Wahyu pasal yang pertama, ayat 4 sampai yang ke-8, saya membacakan dengan perikop salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dia lah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya dan amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Kita semangat ya. Biarpun kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini, kita tetap semangat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan
khotbah ini atau pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau menceritakan ada dua orang bersahabat, si A dan si B. Mereka sangat akrab sekali satu dengan yang lain. Si A mengajak si B untuk ke tempat temannya. Si B mau ikut ke tempat temannya untuk bertandang di sana. Sampailah mereka di tempat itu, mereka mengetuk pintu, dan pintu dibuka, lalu mereka katakan, "Salam damai sejahtera," atau Salam. Pertemuan yang mereka lakukan itu sangat akrab sekali. Mereka dipersilakan masuk, dan mereka di dalam ruangan rumah orang itu, mereka sangat akrab sekali dalam pembicaraan dan perkataan-perkataan apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka perkatakan itu. Melalui pembicaraan yang mereka katakan dan sampaikan waktu itu, itulah bagian penting dari sesuatu yang mereka percakapkan, bicarakan, dan yang penting bagi mereka untuk bertandang di tempat itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita memasuki suatu ibadah, kita tentu ada liturgi. Liturgi itu sebagai pedoman di dalam kita beribadah. Dan dalam ibadah kita, di sana diperlihatkan ada potum salam, puji-pujian, khotbah, pengakuan dosa dan sebagainya. Dan di akhir dari ibadah itu ada berkat. Itulah bentuk dan cara orang mau memasuki suatu peribadatan dalam hidupnya. Saya tadi, mungkin Bapak Ibu melihat, untuk mengingatkan kita bagian dari khotbah pada sore hari ini yang dikatakan salam kepada 7 jemaat. Kalau salam itu bagian pengantar ataupun bagian dari pembukaan. Namun makna dari semuanya itu adalah sungguh memberikan suatu kontribusi yang sangat menggembirakan bagi kita. Karena di sana dikatakan shalom itu adalah damai sejahtera. Jadi banyak orang kadang-kadang tidak mengerti tentang shalom. Sehingga kalau dia berbicara dalam suatu peribadatan, shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian.
Kalau kita sudah katakan shalom, tidak perlu lagi kita katakan damai sejahtera. Karena shalom itu sudah damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau sebagai pengantar, maka dianggap hal-hal yang kelihatannya tidak memberikan kontribusi, ya. Karena dijelaskan di sini untuk memasuki dalam suatu peribadatan yang penting bagi kita adalah nilai dari keikutsertaan peribadatan kita itu dalam pembicaraan-pembicaraan yang penting bagi kita untuk kita dengar dan kita percakapkan, sehingga apa yang dikatakan tadi, di mana Yohanes ini ingin memperkenalkan Yesus Kristus kepada ketujuh jemaat yang terdapat di dalam Wahyu ini. Ada beberapa yang tercatat di sini tentang ketujuh jemaat itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memperkenalkan identitas dan diri Yesus Kristus, itulah saya gambarkan tadi melalui ilustrasi. Si A dan si B itu berkunjung ke tempat orang, bertandang ke tempat orang. Jadi yang dikatakan oleh mereka kepada tuan rumah itu sebenarnya si A mau memperkenalkan si B bahwa si B ini orangnya seperti ini, kedudukannya seperti ini, statusnya seperti ini. Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus kepada ketujuh jemaat itu seperti yang dikatakan di sini, bahwa di antaranya Yesus Kristus itu adalah saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Itulah yang diperkenalkan oleh Yohanes itu kepada jemaat, ketujuh jemaat. Sehingga nilai dari salam itu kelihatannya di sini adalah terabaikan. Dan kemudian selain daripada memperkenalkan Yesus Kristus sebagai saksi yang setia, sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati, juga memberitahukan tentang dia sebagai imam, dia sebagai raja yang berkuasa kepada kehidupan kita, umat manusia. Yesus itu bukan berkuasa saja kepada diri kita orang Kristen, tetapi dia juga berkuasa menjadi imam, menjadi raja bagi semua umat manusia. Namun bagi orang-orang yang percaya dan mempercayainya dalam hidup sebagai raja, mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Itulah yang dibicarakan oleh Yohanes ini
kepada ketujuh jemaat yang ada di ketujuh jemaat yang terdapat di dalam Wahyu ini. Maka untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain daripada memperkenalkan Yesus Kristus, Yohanes juga meyakinkan bahwa Yesus Kristus telah dipermuliakan sehingga kuasa apapun sudah diserahkan oleh Allah Bapa kepadanya untuk berkuasa di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, Bapak Ibu semuanya. Karena Yesus Kristus ini adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan demikian juga kekuasaannya itu ada di tangannya. Kuasa dalam kehidupan kita ada di tangan Yesus Kristus. Maka untuk itu kita dituntut untuk lebih setia. Kita dituntut untuk taat kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak lama lagi akan memasuki masa Adventus yang pertama, 28 November nanti, dan kita juga mau memasuki masa perayaan Natal tahun 2021. Perayaan Natal kita berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Sukacita luar biasa yang kita perlihatkan dalam hidup kita. Di masa pandemi ini mungkin oleh karena dibatasi oleh protokol kesehatan, sehingga sukacita itu mungkin juga dibatasi dalam hidup kita. Namun kita tidak surut, tidak putus asa untuk tetap merayakan Natal itu dengan sukacita dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus yang lahir di dunia ini membawa jaminan kehidupan bagi umatnya, bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena cinta kasih-Nya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ada jaminan. Kalau kita setia mengikut Yesus di dalam kehidupan kita ini. Jadi melalui kesaksian yang disampaikan bagi kita semua, pemberitaan firman Tuhan, seperti saya katakan tadi, bayangan orang yang berkunjung tadi ke rumah temannya itu. Sekarang kita melakukan pemberitaan Injil, Evangelium, mengabarkan Injil ke muka bumi ini, supaya
semua orang boleh kenal siapa Yesus yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Sebab masih belum banyak orang yang mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Maka untuk itu diperkenalkan kepada semua orang. Sehingga apabila Yesus Kristus sudah diperkenalkan bagi banyak orang, kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kali nanti akan membawa suatu penghukuman kepada umat manusia. Dan orang-orang yang sungguh dengan ketulusan dalam pemberitaannya, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka itulah yang akan mendapat keselamatan di dalam kehidupan mereka. Jadi banyak orang katakan keselamatan itu oleh karena anugerah, ya, kasih karunia. Betul, tapi jangan kita mengabaikan untuk taat dan setia berbuat sesuatu bagi Kristus. Kita ini perlu dibenarkan oleh Yesus dalam hidup kita. Bukan kita hidup benar saja, tetapi kita harus dibenarkan oleh Yesus. Sehingga kita dapat menerima keselamatan daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini kiranya menguatkan kita, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk dengan setia menerima janji penebusannya dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama memasuki doa syafaat, kita bersama-sama mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh petugas hari ini, sore ini, Penatua Diaken dan juga song leader. Persilakan.
Bapak Ibu jemaat, kita bersama-sama untuk menyatakan syukur kita dalam syafaat. Mari kita satu dalam doa. Firman-Mu telah terbentang di hadapan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dan kami alami, kami percaya kuasa firman-Mu memberikan penguatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Dileklah keberadaan kehidupan warga jemaat-Mu yang ada di Raja Wali di tempat ini. Baik mereka dalam kesibukan-kesibukan, baik mereka berada di rumah maupun di luar rumah, menyerahkan keberadaan kehidupan mereka kepada Tuhan. Engkau selalu menuntun, menjaga, dan memelihara keberadaan kehidupan mereka. Diberkati Tuhan pekerjaan usaha yang mereka jalani, dan mampukan mereka untuk mengelola, mempergunakan hasil dari usaha pekerjaan yang mereka lakukan itu. Nyatakan damai sejahtera bagi setiap kami dalam kami memasuki baik masa-masa sulit kami maupun masa-masa sukacita. Kiranya Tuhan selalu menuntun, memelihara dan menjaga kami. Kami tahu Engkau adalah gembala kami yang terbaik, memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bagi warga jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan, baik mereka yang sedang berobat maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Seperti yang dialami oleh Bapak Amurto Tutuh, Bapak Julius Tembam, Nyonya Lilis, Bapak Wilten D. Raup. Engkau kiranya menjamah mereka dan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka ini dapat diberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan mereka untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mereka ini. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, disehatkan, sehingga mereka mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi nama Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus, bagi perawat, dokter yang menangani gangguan kesehatan mereka ini, Engkau memberikan kemampuan bagi mereka. Obat yang diminum, dipakai segala alat-alat kedokteran, memberikan keringanan bagi mereka semua ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada warga jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan mereka maupun usia yang ditambahkan bagi mereka Tuhan. Mereka yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, yang sedang dialami oleh Yisma dan dengan Lydia, Bapak Redinson sebagai Riang dengan Tui, Bapak Bambang dengan
Ponita. Berkati usia pernikahan mereka ini, agar mereka mampu hidup harmonis di hadapan Tuhan, mampu menjaga keutuhan dalam rumah tangga yang mereka jalani bersama, sehingga rumah tangga mereka itu menjadi rumah tangga yang bersaksi demi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Mereka yang berulang tahun, yang ditambahkan usianya, yang sedang dialami oleh Nonot, Anastasi, Septipianus, Rita, Andre, Reinald, Reinhard, Desta, Noveri, Guntus, Rusmila, Cynthia, Sinta, Nopia, Cynthia Evangelista, Nopita Angelica, Albe Resa, Masni, dan Arif. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka selalu dipelihara, dijaga, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Melalui usia ditambahkan bagi mereka, mereka semakin berpengharapan kepada Allah dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini, pendeta, penatua, diaken yang bertugas, song leader, pemain organ, demikian juga yang bertugas sebagai multimedia. Diberkati kami semua ya Tuhan, agar kami tetap eksis di dalam pelayanan kami kepada jemaat-Mu, memperlihatkan kebersamaan dan pertumbuhan dalam gereja-Mu yang ada di tempat ini. Bila kiranya gereja kami menjadi gereja yang mandiri, gereja yang mampu bersaksi dalam pengelolaan dari berbagai hal yang ada. Demikian juga kiranya pendeta, penatua, diaken, dan gereja kami mampu mencari jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Karena masih banyak orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuasa-Mu mereka dipanggil, datang menyembah dan bersujud di hadapan Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan oleh kuasa-Mu. Bangsa negara kami, pemerintah kami diberkati Tuhan. Mereka yang dipercayakan menjadi pemimpin dari bangsa ini, mampukan mereka untuk berkarya demi bangsa dan negara kami menuju kepada kemajuan-kemajuan yang berarti. Kiranya mereka dimampukan untuk mencari cara mengatasi COVID-19 ini, agar COVID yang melanda seluruh dunia dan Indonesia ini boleh berakhir, oleh karena kuasa Yesus Kristus dinyatakan bagi mereka dalam kemampuan mereka mencari obat yang tepat. Demikian juga Engkau menjauhkan kami dari berbagai bencana. Bencana banjir yang sedang terjadi di Kalimantan Tengah dan di berbagai tempat. Engkau kiranya mengatasi dengan cara-Mu agar masyarakat tidak mengalami penderitaan, agar masyarakat bisa beraktivitas, melakukan pekerjaan, mencari keperluan-keperluan dalam kehidupan mereka. Engkau sajalah yang kami harapkan untuk dapat mengatasi banjir yang sedang terjadi di daerah kami, Bapa. Tuhan Yesus Kristus,
persiapkan kami anak-anak-Mu untuk memasuki perayaan Natal tahun 2021 ini dengan kesehatan, umur panjang, dengan persiapan-persiapan lain. Agar kami penuh dengan sukacita bisa bersama-sama merayakan Natal dengan banyak orang dan keluarga kami. Ini Tuhan doa harapan kami yang kami nyatakan bagimu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun nas pengantar mengenai persembahan akan saya bacakan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Sebelum persembahan, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur ya Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan, berkat-Mu yang telah kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Ya Tuhan, bersama ini kami akan menyerahkan persembahan kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Bersama persembahan ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup dan yang berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ 265, ayat yang pertama dan yang kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan.
Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyanyi dari Kidung Jemaat 478. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan tempat ini, silakan saat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Kami bertugas pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk beribadah di rumah gereja ini. Kiranya Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing dipimpin sertai oleh Tuhan dalam perjalanan sehingga sampai pada tujuan yang selamat. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Terima kasih.